Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan membuka Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas Monza di San Siro. Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito, dan Jan Bisek turut mencetak gol, memperlihatkan bahwa kontribusi serangan Nerazzurri tidak hanya bergantung pada penyerang, tetapi juga datang dari lini tengah dan pertahanan. Penampilan Pio Esposito dan Bisek menjadi salah satu sorotan utama. Keduanya menunjukkan bahwa pemain muda dapat memberikan energi, kualitas, dan keandalan bagi tim. Bisek, meski masih relatif muda, telah memiliki pengalaman yang membuatnya layak dianggap sebagai salah satu pemain penting Inter. Sementara itu, Pio Esposito terus berkembang dan berpeluang memperoleh peran yang semakin besar. Namun keduanya harus menjaga konsistensi untuk mempertahankan tempat dalam susunan pemain utama. Inter memiliki persaingan internal yang ketat di setiap lini, sehingga Christian Chifu dapat mengubah pilihan pemain berdasarkan kondisi fisik, mental, dan performa terkini. Situasi tersebut diharapkan mendorong seluruh pemain untuk terus menampilkan kualitas terbaik. Kelengkapan dan kedalaman skuad Inter juga perlu dinilai secara proporsional. Nerazzurri memang memiliki kemampuan untuk bersaing di Liga Champions, tetapi tidak tepat apabila mereka dibebani kewajiban untuk memenangi kompetisi tersebut. Inter tetap harus menghadapi klub-klub Eropa yang dibangun dengan kekuatan finansial jauh lebih besar. Oleh karena itu, kegagalan meraih gelar Liga Champions tidak serta-merta dapat dianggap sebagai kegagalan keseluruhan. Target Inter sebaiknya ditempatkan sebagai keinginan besar, bukan kewajiban mutlak, dengan tetap berpijak pada kenyataan serta menghadapi setiap pertandingan dengan ambisi, semangat, dan komitmen penuh. Marcus Thuram berpeluang menjalani penampilan pertamanya bersama Inter Milan musim 2026-2027 saat menghadapi Cagliari pada pekan kedua Serie A Senin 31 Agustus 2026 pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Kondisi fisik penyerang asal Prancis itu terus membaik setelah mengikuti latihan bersama tim selama sekitar 10 hari. Meski belum diproyeksikan sebagai starter, Thuram kemungkinan dimainkan dari bangku cadangan pada babak kedua untuk mengontrol beban fisiknya sekaligus mengembalikan ritme pertandingan secara bertahap. Kembalinya Thuram menambah pilihan pelatih Christian Chifu di lini serang, namun situasi tersebut juga menciptakan persaingan ketat karena Francesco Pio Esposito tampil impresif dan mencetak gol pada laga pembuka melawan Monza. Selain Thuram dan Pio Esposito, Inter masih memiliki Lautaro Martinez dan Andrea Yamboni. Dengan pengalaman, kecepatan, kekuatan fisik, serta kemampuannya membangun kombinasi bersama Lautaro, Thuram berpotensi kembali menjadi pilihan utama. Namun performa positif Pio Esposito membuat Chifu menghadapi tantangan menyenangkan dalam menentukan komposisi terbaik lini depan Nerazzurri. Antonio Di Gennaro menilai Inter Milan masih menjadi tim terkuat dan favorit utama dalam persaingan Scudetto Serie A 2026-2027. Menurutnya, Inter menjalankan strategi transfer yang cerdas dengan merekrut 3 pemain berkualitas dan berpengalaman untuk memperkuat skuad, terutama dalam menghadapi Liga Champions. Para pemain tersebut secara keseluruhan telah meraih sekitar 30 gelar
menunjukkan bahwa pengalaman menjadi bagian penting dalam strategi Nerazzurri. Meski demikian, Inter diperkirakan menghadapi persaingan ketat dari Napoli. Di Gennaro menilai Napoli masih perlu memperkuat lini pertahanan dan menunggu proses adaptasi Badiashile. Namun, Napoli tetap berbahaya karena memiliki fleksibilitas taktik serta sejumlah pemain berkualitas. Vergara dinilai sebagai talenta menjanjikan, sementara Anguissa telah pulih dengan baik. Selain itu, De Bruyne diprediksi mampu kembali menampilkan performa terbaiknya di bawah arahan Massimiliano Allegri. Menjelang penutupan bursa transfer musim panas, Inter Milan mulai memperjelas masa depan sejumlah pemain. Andrea Yamboni dipastikan tetap bersama Nerazzurri dan telah ditetapkan sebagai pemain yang tidak akan dijual. Keputusan tersebut sekaligus menepis rumor ketertarikan Fiorentina yang sempat mempertimbangkan Bonni sebagai pengganti apabila Moise Kean meninggalkan klub. Luis Henrique juga diperkirakan bertahan di Milan meskipun sempat dikaitkan dengan AS Roma. Inter tidak bersedia melepas pemain asal Brasil tersebut dengan status pinjaman. Selain itu, Andy Diouf dan Jess Spence dapat menjadi alternatif untuk mengisi posisinya. Sementara itu, Christian Aslani semakin dekat meninggalkan Inter untuk bergabung dengan Al Jazeera. Kesepakatan tersebut dilaporkan bernilai 2 juta euro dan dilengkapi opsi pembelian sebesar 6,5 juta euro. Masa depan Yanis Masolin juga masih perlu dipantau. Pemain tersebut dikabarkan telah menerima 3 tawaran dari klub Ligue 1, yakni Nice, Troyes, dan Angers. Dengan demikian, meski Bonni dan Luis Henrique cenderung bertahan, Inter masih berpeluang melepas Aslani serta Masolin sebelum bursa transfer resmi ditutup. Luca Reggiani menjadi incaran Inter dan AC Milan menjelang penutupan bursa transfer 2026. Bek berusia 18 tahun milik Borussia Dortmund itu terbuka untuk pindah, termasuk melalui skema pinjaman. Dortmund juga siap melepasnya jika menerima tawaran menarik karena persaingan di lini belakang membatasi peluang bermainnya. Meski masih muda, Reggiani telah mendapatkan pengalaman bersama tim nasional senior Italia. Peminjaman dinilai menguntungkan bagi pemain, Dortmund, dan klub peminat. Keputusan Reggiani kemungkinan ditentukan oleh proyek olahraga serta jaminan menit bermain yang ditawarkan kedua klub Milan tersebut. Masa depan Hakan Çalhanoğlu bersama Inter Milan masih belum pasti karena kontraknya berakhir pada Juni 2027 dan belum ada pembicaraan mengenai perpanjangan. Meski demikian, gelandang asal Turki tersebut tetap menjadi pemain penting dalam rencana Christian Şefu. Setelah sebelumnya diwarnai rumor transfer dan ketegangan, Çalhanoğlu kini dapat menjalani persiapan musim secara penuh. Kemampuannya dalam mengatur ritme, mengorganisasi permainan, dan mengeksekusi penalti masih sangat dibutuhkan Inter. Ia juga telah mencetak 21 gol dari luar kotak penalti di Serie A sejak musim 2017-2018, menyamai catatan Paulo Dybala dan Ruslan Malinovskyi. Kendati demikian, riwayat cedera otot membuat kebugarannya perlu dikelola dengan cermat. Şefu telah menyiapkan Piotr Zielinski dan Alexander Stankovic sebagai alternatif. Çalhanoğlu sendiri mengawali musim secara positif dengan langsung mencetak gol.